Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syamratun Jinani. Saya dari kelompok 4 dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Kartini MPD dan Bapak Salim MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam di Andalusia. Yang pertama, Islam masuk ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol itu pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab itu menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Numan Al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Numan sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Daulah Umayyah di Spanyol terdapat banyak khalifah. Namun di sini saya hanya akan membahas 3 khalifah, yaitu Munzir, Abdullah dan juga Muhammad II. Yang pertama yaitu Munzir. Munzir menggantikan ayahnya naik tahta di Cordova. Beliau mampu menumpas banyak pemberontakan ketika ayahnya memerintah. Tetapi belum lagi beliau dapat menumpas pemberontakan semasa pemerintahannya. Beliau meninggal dunia setelah memerintah hanya 2 tahun karena diracuni oleh dokternya atas desakan saudaranya sendiri, yaitu Abdullah. Sekiranya beliau hidup lebih lama, tidak diragukan lagi bahwa beliau berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban secara sempurna dalam pemerintahannya. Setelah wafatnya Munzir, Abdullah menggantikan saudaranya Munzir naik tahta pada waktu yang sangat kritis. Andalusia penuh dengan gangguan dan pemberontakan, bahkan hanya oleh orang Spanyol asli tetapi juga oleh bangsawan Arab. Pemberontakan pecah di setiap bagian kerajaan, sementara Abdullah, seorang raja yang lemah, gagal menguasai keadaan. Walaupun beliau memerintah selama 25 tahun, tetapi penuh dengan gangguan dan juga pemberontakan, dan beliau meninggal dunia pada tahun 912 Masehi. Kemudian lanjut kepada khalifah ketiga yaitu Muhammad II. Pada akhir pemerintahan Hisham II, Muhammad II atau Hajib Al-Mansur Billah telah diangkat menjadi hakim agung. Pada saat itulah beliau mengambil alih seluruh kekuasaan dan menempatkan khalifah di bawah pengaruhnya dan memaklumkan dirinya sebagai Hajib Al-Mansur Billah. Kesetiaan tentara pun beralih kepada Al-Mansur. Meskipun mereka dibayar dengan uang negara, tetapi mereka tidak menganggap diri mereka pelayan-pelayan negara, tetapi pelayan Mansur sendiri. Dia tetap memperhatikan kedisiplinan dan kesejahteraan para prajurit, yang membuatnya menjadi pujaan mereka. Dengan pasukan tentara yang benar-benar baik telah memberikan kepada Spanyol kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk pada masa Abdurrahman III sekalipun. Nah, Muhammad II atau Al-Mansur adalah penguasa Spanyol yang paling istimewa setelah Abdurrahman III. Beliau adalah seorang prajurit dan negarawan terbesar di Eropa pada abad ke-10. Kekuasaan beliau begitu ditakuti sehingga tidak ada yang berani melakukan pemberontakan yang dapat mengganggu ketentraman negeri. Jalan-jalan dibangun, pedagang dikembangkan, dan pertanian diperbaiki yang membuat kemakmuran rakyat menjadi meningkat. Al-Mansur penyokong ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan. Beliau mendorong bagi setiap pengembang cabang ilmu pengetahuan. Istananya ramai dikunjungi para pujangga dan cendekiawan. Bahkan
Beliau adalah seorang penyair yang telah menciptakan karya penting tentang kesusastraan Arab. Setelah memerintah selama 26 tahun, Hajib Al-Mansur meninggal dunia pada tahun 1010 Masehi. Bersamaan dengan itu, berakhir pula gelar khalifah dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Kemudian kita masuk kepada pembahasan perkembangan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kemajuan pemerintahan ini juga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona. Karena Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburannya mendatangkan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi menghasilkan banyak pemikir. Masyarakat majemuk terdiri dari orang Arab, utara maupun selatan, orang barbar dari Afrika Utara. Kemudian Al-Muwalladun, orang Spanyol yang masuk Islam, orang Spanyol yang masih Kristen dan Yahudi. Selain komunitas itu, kecuali Kristen, memberikan saham intelektual bagi terbentuknya kebangkitan budaya ilmiah, sastra, dan kesenian di Andalusia. Di antaranya yang terpenting adalah filsafat, sains, sejarah, geo, fikih, musik dan kesenian, dan arsitektur. Nah, di sini saya akan membahas tentang musik dan kesenian serta arsitektur. Baik, kita masuk kepada pembahasan musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokoh Al-Hasan bin Nafi' atau yang dikenal dengan Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan atau jamuan, Zaryab selalu tampil menunjukkan kebolehannya. Dia juga dikenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya diturunkannya kepada anak-anak, baik pria maupun wanita. Kemudian selanjutnya arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Di antara bangunan kota yang memperbaharui bangunan kota yang lama, ada pula yang membangun kota yang baru. Yang pertama yaitu kota Cordova yang dijadikan Ad-Dakhil sebagai ibu kota negara. Dia membangun kembali kota ini dengan memperindahnya, serta membangun benteng di sekitarnya dan di istananya. Supaya kota ini mendapatkan air bersih, digalinya danau dari pegunungan air. Danau itu dialirkan selain melalui pipa-pipa ke istananya dan rumah-rumah penduduk, juga ia mengalirkannya melalui parit-parit, dialirkan ke kolam-kolam dan lahan-lahan pertanian. Setelah kita mengetahui tentang ilmu pengembangan dan juga pengetahuan, kemudian kita masuk kepada masa kemunduran. Masa kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya muluk at-tawaif atau negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintah pusat. Hijab Al-Mansur digantikan oleh anaknya, Abdul Malik. Dia mengikuti langkah-langkah ayahnya dalam pengelolaan negara. Dalam masa pemerintahannya, Spanyol Muslim tetap merupakan negeri yang makmur. Suku-suku Kristen yang mencoba melakukan pemberontakan berhasil ditumpasnya dan terus memerintah dengan tangan besi. Dia masih dapat mempertahankan keunggulan pemerintahan ayahnya. Tapi sayangnya dia hanya memerintah selama 6 bulan karena diracun oleh orang dan meninggal dunia pada tahun 1008 Masehi. Malapetaka kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol mulai melanda istana ketika terjadi kemelut perebutan kekuasaan sepeninggal Abdul Malik yang digantikan oleh saudaranya Abdurrahman. Karena dia tidak memiliki kemampuan seperti ayah atau saudaranya. Ditambah lagi dengan kebejatan moralnya yang menyolok, sehingga dia tidak disukai rakyat. Maka orang-orang Cordova memaksanya turun dan digantikan oleh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Abdurrahman III. Dengan segala upaya, akan tetapi mereka tidak dapat memperbaiki keadaan. Akhirnya, pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol telah terpecah dan dalam banyak negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi terbebas dari pemerintahan pusat. Dalam tempo 22 tahun, terjadi 14 kali pergantian khalifah.
umumnya melalui kudeta. Di atas kehancuran Daulah Umayyah, Spanyol memasuki babak baru yang dikenal dengan periode Muluk at-Tawaif. Setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur, keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadikan boneka-boneka orang Berber. Mereka mengangkat Abdurrahman V, cucu Abdurrahman III, untuk menduduki tahta kekhalifahan. Tetapi dia dibunuh oleh pengawal kerajaan. Khalifah Daulah Umayyah terakhir di Spanyol adalah Hisham III, tetapi dia digulingkan oleh orang-orang Barbar pada tahun 1031 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada rentang waktu antara tahun 1035 sampai dengan 1492 Masehi, terdapat dua kekuatan kerajaan Islam di Spanyol, yaitu kekuasaan Daulah Murabitun pada tahun 1086 sampai dengan 1143 Masehi dan Daulah Muwahhidun yaitu pada tahun 1146 sampai dengan 1235 Masehi. Tetapi dua kerajaan Islam itu tidak dapat menyatukan kekuatan Islam Spanyol. Bahkan pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan Daulah Murabitun berakhir di Spanyol dan digantikan Daulah Muwahhidun. Akan tetapi pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen dapat mengalahkan dinasti Muwahhidun, menyebabkan mereka memilih meninggalkan Spanyol kembali ke Afrika Utara. Tahun 1235 Masehi. Sepeninggal Daulah Muwahhidun, keadaan Islam Spanyol semakin runyam. Mereka berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam tidak dapat bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Berarti seluruh Spanyol kecuali Granada telah lepas dari kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam hanya tinggal di daerah Granada di bawah Daulah Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai dengan 1492 Masehi. Pada masa ini, peradaban Islam kembali mengalami kemajuan seperti pada masa kejayaan Abdurrahman III. Akan tetapi karena berada di daerah yang kecil, secara politik tidak memberi pengaruh yang berarti. Abu Abdullah, penguasa terakhir Daulah Bani Ahmar, tidak mampu menahan serangan-serangan orang Kristen dan pada akhirnya menyerah mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella untuk kemudian dia hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Nasib umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu yang pertama masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Nah, teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya faktor-faktor penyebab kemundurannya kehancurannya Islam di Spanyol itu yaitu konflik sesama Muslim, perpecahan politik pada masa Muluk at-Tawaif menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam di Spanyol, walaupun tidak 100% itu menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam di Spanyol. Kemudian yang kedua dapat kita simak tadi yaitu konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan sekali para penguasa dan penakluk Muslim ke Spanyol dahulu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Islam Spanyol membiarkan Kristen taklukannya mempertahankan hukum dan adat istiadat mereka, asalkan tidak ada perlawanan bersenjata. Padahal kehadiran Islam di Spanyol memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol. Akibatnya, kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dengan Kristen. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah. Cuman itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.